Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaby Juniarti dengan stambuk D1A1190074, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Tujuan membuat video kedua ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah riset operasional, yang dimana soal kedua ini yaitu membahas tentang soal model transportasi 2, dimana soalnya suatu perusahaan mempunyai 4 buah pabrik dengan 4 daerah pemasaran. Keempat pabrik mempunyai kapasitas produksi yang sama, yaitu 100 ton. Sedangkan keempat daerah pemasaran masing-masing mempunyai demand 75, 160 dan 90 ton per bulan. Tentukan besarnya komoditi yang seharusnya dikirim masing-masing pabrik, yang masing-masing daerah pemasaran, ongkos angkut total minimal jika diketahui ongkos angkut satu dari suatu pabrik daerah pemasaran yaitu sebagai berikut. Yang dimana origin 1 sama dengan 100, origin 2 sama dengan 100, origin 3 sama dengan 100, origin 4 100. Dan untuk demand D1 sama dengan 75, demand 2 75, demand 3 sama dengan 160, demand 4 sama dengan 90. Jadi untuk tabel awal di sini saya menggunakan NWC, yaitu dengan mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada paling atas. Dan untuk optimasi saya menggunakan stepping stone. Nah, di sini kita mulai dari sudut paling kiri atas, yaitu untuk origin 1 supply-nya 100, demand-nya sama dengan 75, sehingga kita optimalkan 75. Kita melangkah pada destination 2 karena supply-nya 100, dan di sini kita sudah optimalkan jadi 75. Di sini 25 bukan 35. Di sini kita tiap biasa lagi kita melangkah pada D3 dan D4. Kita sudah alokasikan pada D1 dan D2. Selanjutnya kita melangkah ke bawah pada origin 2. Karena di sini demand-nya sama dengan 75, 25 50 sama dengan 75 ya. Untuk supply-nya sama dengan 100, sehingga 50 tambah 50 sama dengan 100. Selanjutnya kita melangkah ke samping kanan. Di sini kita optimalkan jadi 50, jadi kita 50, jadi supply D2 itu 100. Selanjutnya kita melangkah pada O3. Untuk supply O3 itu sama dengan 100. Untuk demand D3 sama dengan 160, karena di sini sudah dioptimalkan 50 100 sama dengan 10 sama dengan 160. Kita melangkah pada O4. Jadi untuk O4 supply-nya 100, jadi di sini 10 tambah 100 sama dengan 100 tambah 10 sama dengan 160. Kita melangkah ke kanan 160. Supply-nya sama dengan 100, 100 kurang 10 sama dengan 90. Dan untuk demand D4 sama dengan 90. Kita optimalkan jadi 90. Nah, jadi untuk supply O1 sama dengan 100, 75 tambah 25 sama dengan 100. Dan untuk D1 demand-nya itu 75, di sini pun 75. Untuk supply O2 itu 100, jadi 50 tambah 50 sama dengan 100. Dan untuk demand
D2 itu yaitu 75, yaitu 25 tambah 50 sama dengan 100. Dimen D3 sama dengan 160, dimana 50 tambah 100 tambah 50 sama dengan 160. Dan untuk dimen D4 yaitu sama dengan 90. Nah, di sini kita akan mencari sel kosong. Jadi di sini sel kosong yaitu ada O1D3, O1D3, O1D4, O2D1, O2D4, O3D1, O3D4, O4D1, O4D2. Selanjutnya kita mulai dari O1D3. Di sini kita mulai memilih dari arah ke kiri, bawah, kanan, ke atas. Kita beri tanda positif negatif. Kemudian kita hitung biayanya. Negatif positif 6 tambah 5 tambah 2 kurang 2 sama dengan negatif 2. Nah, selanjutnya untuk O1D4, kita pilih arah ke bawah, kiri, atas, ke kanan, kembali ke sel awal. Kemudian kita beri positif dan negatif secara bersamaan. Negatif kali positif 7 kurang 4 tambah 6 kurang 1 tambah 2 kurang 5 sama dengan negatif 5. Selanjutnya kita melangkah ke O2D1. Di sini kita pilih arah ke kanan, ke atas, kiri, ke bawah, kembali ke sel awal. Kita beri tanda positif negatif secara berseling. Lalu kita hitung biayanya. Negatif kali positif 5 tambah 2 kurang 5 tambah 4 sama dengan negatif 4. Kemudian kita melangkah pada O2D4. Di sini kita mulai arah kiri ke kanan, bawah, secara berseling. Kemudian kita hitung biayanya. Negatif kali positif 7 kurang 1 tambah 6 kurang 4 sama dengan negatif 8. Nah, kemudian kita melangkah ke O3D1. O3D1 di sini kita pilih arah ke kanan, ke atas, ke kiri, ke atas, ke kiri, ke bawah, kembali ke sel awal. Kita beri tanda positif negatif berseling. Kemudian kita hitung biayanya. Negatif dikali positif 6 kurang 2 tambah 1 kurang 2 tambah 5 kurang 4 sama dengan negatif 4. Kemudian kita melangkah pada O3D2. Di sini kita pilih arah ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah. Kita beri tanda positif negatif secara berseling. Setelah itu kita hitung biayanya. Negatif kali positif 6 kurang 2 tambah 1 kurang 2 sama dengan negatif 3. Nah, selanjutnya kita melangkah pada O3D4, yaitu kita pilih arah ke kiri, ke bawah, ke kanan, ke atas. Kita beri tanda positif negatif secara berseling. Kita hitung biayanya. Negatif positif 5 kurang 2 tambah 6 kurang 4 sama dengan negatif 5.
Untuk O4D1 di sini kita pilih arah ke kan. Selanjutnya ke sel awal. Selanjutnya kita beri tanda positif dan negatif secara bersalin. Kemudian kita tentukan biayanya, yaitu negatif kali 1 kurang 6 tambah 1 kurang 2 tambah 5 kurang 4 sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita melangkah pada D2. Di sini kita pilih arah ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah, kembali ke sel awal. Kemudian kita hitung biayanya. Negatif positif 3 kurang 6 tambah 1 kurang 2 sama dengan 4. Nah, dilihat dari tabel ini belum optimal, dikarenakan masih ada nilai positif, yaitu positif 4 dan 5. Kita lihat positif yang paling besar, yaitu positif 5. Jadi sel yang akan kita isi yaitu sel O4D1. Langsung saja kita melangkah pada perbaikannya. Caranya sama dengan tabel pertama. Terus yang kita isi sel kosong yaitu O1D4, O1D3, O1D4, O2D1, O2D4, O3D1, O3D2, O3D4, O4D2, O3D4. Di sini kita mulai pada O1D3, dimana yaitu kita mulai dari sebelah kiri, terus ke bawah, ke samping kanan, terus kembali ke sel awal dengan memberi tanda negatif dan positif. Kemudian kita hitung biayanya, yaitu dengan cara negatif kali 6 positif 6 kurang 5 tambah 2 kurang 1 sama dengan 2. Kemudian untuk O1D4 kita pilih dari arah ke bawah, ke kiri, ke atas, ke kanan, kembali ke sel awal, dan kita memberikan tanda negatif dan positif secara bersaling. Kita hitung biayanya, positif 7 kurang 4 tambah 1 kurang 4 sama dengan 0. Kemudian untuk O2D1, di sini kita pilih arah ke kanan, ke atas, kiri, ke bawah, kembali ke sel awal. Beri tanda positif negatif secara berseling. Kemudian kita hitung biayanya, 5 kurang 2 tambah 5 kurang 4 dikalikan negatif, jadi negatif 4. Untuk sel O2D4 di sini kita pilih arah ke kiri, atas, ke kiri, bawah, kanan, ke atas. Kemudian kita berikan tanda positif dan negatif secara bersaling. Kita hitung biayanya, kali 7 kurang 2 tambah 5 kurang 4 tambah 1 kurang 4 sama dengan negatif 3. Selanjutnya kita melangkah pada sel O3D1. Kita pilih arah ke kanan, ke atas, ke kiri, ke atas, ke kiri, ke bawah, kembali ke sel awal. Kemudian kita memberikan tanda positif dan negatif secara berseling. Kemudian kita hitung biayanya, yaitu negatif kali 6 kurang 2 tambah 1 kurang 2 tambah 5 kurang 4 sama dengan negatif 4. Oke, selanjutnya O3D2. Di sini kita pilih arah ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah, dengan memberi tanda positif dan negatif. Setelah itu kita cari biayanya, yaitu negatif kali positif 6 kurang 2 tambah 1 kurang 2 sama dengan negatif 3. Kemudian O3D4
kita pilih arah ke kiri, ke atas, ke kiri, ke bawah, ke kanan, ke atas, kembali ke sel awal. Kemudian kita hitung biayanya. Negatif kali 5 kurang 2 tambah 1 kurang 2 tambah 5 kurang 4 tambah 1 kurang 4 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita lanjut pada sel O4D2. Di sini kita pilih arah ke kiri, atas, ke kanan, ke bawah, kembali ke sel awal. Kemudian kita beri tanda positif dan negatif. Kemudian kita hitung biayanya. Negatif kali positif 3 kurang 1 tambah 4 kurang 5 sama dengan negatif 1. Nah, kemudian kita masuk pada O4D3. Di sini kita pilih arah ke kiri, ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kanan, sampai ke sel awal. Kita hitung biayanya. Negatif kali positif 6 kurang 1 tambah 4 kurang 5 tambah 2 kurang 1 sama dengan negatif 5. Nah, selanjutnya kita hitung biaya pengangkutan. Jumlah biaya pengangkutan yaitu 65 kali 4 tambah 35 kali 5 tambah 40 kali 2 tambah 60 kali 1 tambah 100 kali 2 tambah 10 kali 1 tambah 90 kali 4, hasilnya sama dengan 1345. Jadi di sini sudah optimal, sudah tiada nilai positifnya. Mungkin itu saja video dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.